mengenai ini ya, Ibu-ibu, mengenai apa vaksin dan varian COVID sekarang udah luar biasa ya Bu Ibu. Udah semakin banyak karena terjadinya mutasi-mutasi itu ya. Perubahan dari bentuk dari virusnya gitu. Istilahnya berubah terus gitu ya ininya. Jenis virusnya bermutasi seperti itu ya. Oke. Udah bisa Bu? Udah, coba Bu. Coba dokter. Oh ya, udah bisa Bu. Udah bisa ya. Ya. Bentar ya Bu ya, ini tinggal saya buka aja, saya udah buka. Oke. Bentar ya Bu. Nampak Bu? Bentar saya putar agak landscape ya. Ya. Nampak Bu? Halo Ibu. Ibu-ibu nampak ini layar saya? Oh ya, Kelihatan Bu, kelihatan Bu. Iya, kalau nggak kelihatan nanti kasih tahu ya, atau ada suaranya nggak jelas ya Bu. Oke, ini vaksin dan SARS-CoV-2 varian ya. SARS itu Severe Acute Respiratory Syndrome gitu ya. SARS ya, Severe Acute Respiratory Syndrome COVID-2. Jadi istilahnya coronavirus 2. Ini menyerang pernafasan ya dari singkatannya ini. Oke, sekarang sebenarnya wabah virus ini udah beberapa kali terjadi wabah ya di dunia ya Ibu-ibu. Ya kita review kembali, kita lihat kembali kejadian-kejadian wabah yang sebelumnya. Itu yang pertama cacar monyet ya. Cacar monyet itu yang ditularkan melalui monyet kera-kera gitu. Kemudian ini ditularkan ke manusia ya dari hewan monyet. Nah, ini ditemukan di Afrika Tengah, Barat, Kongo ya pada tahun 1970 sampai 2015 ini Bu. Ini ada 1000 kasus Kongo ya. Bentar ya Bu, saya ambil. Oh ya, di sini ya. Jadi maaf ya Ibu, saya lagi nyari pen. Jadi yang pertama cacar monyet ya. Cacar monyet itu jadi pada tahun 1970 sampai 2015 masih ada kasusnya. Itu kurang lebih ada 1000 kasus gitu ya di Kongo. Ini gejalanya hampir sama karena virus ya. Karena virus itu dia pasti menyebabkan demam, nyeri, pembengkakan nodus limpa ya, pembuluh darah, pembuluh limpa, kemudian ruam ya, merah-merah pada kulit. Kemudian flu burung ya. Flu burung mungkin ibu-ibu masih ingat ya. Dengan flu burung itu virus yang menyebabkannya itu virus H5N1 yang menyerang ayam unggas, angsa, ayam gitu ya. Itu pertama disebabkan oleh ditularkan dari angsa. Ya, ditemukan tahun 1996 gitu. Ya, ditemukan tahun 1996 ya. Kemudian tahun 2000 itu dia ditemukan di antara tahun 2003 sampai 2019 masih ada kasusnya. Kasusnya 866 kasus yang meninggal kurang lebih 455 orang. Seperti itu. Kemudian ditemukan di Indonesia juga waktu itu satu keluarga 8 orang yang meninggal 7 orang.
Kemudian Ebola ditemukan pada tahun 1976 di Afrika. Ya, di Afrika. Kemudian juga ditemukan di antara tahun 2014 sampai 2016, tahun 2018 juga ada, sampai 2019 masih ditemukan. Ini berasal dari kelelawar, simpanse, gorila, dan kijang. Jadi istilahnya ini virus-virus ini semua berasal dari binatang-binatang, ibu-ibu, dari virus-virus dari binatang seperti itu ya, dari hewan-hewan. Kemudian SARS ini juga dia turunan dari coronavirus. SARS. Jadi pertama kali ditemukan tahun 2002, lalu tahun 2003 diidentifikasi ada 8.098 kasus, yang meninggal 774. Ini berasal dari coronavirus yang seperti virus sekarang ini, Bu-ibu. Coronavirus ya. Nah, ini dari turunannya, dari keluarganya gitu ya. Seperti itu. Masih ada spesiesnya gitu. Dari family, dari coronavirus. Kemudian MERS ya. MERS ini juga masih ada, masih ada satu golongan, satu keluarga dengan coronavirus yang sekarang. Ya, kemudian ini ditemukan di Arab Saudi. Tingkat kematiannya tinggi ya waktu di MERS ini. Ini tahun 2012 ya teman-teman, ibu-ibu, wabahnya ya menyebabkan 800 ada 80% kasus gitu di 27 negara. Lalu rabies. Rabies ini ditularkan melalui anjing, kemudian kucing gitu ya. Lalu kelelawar ya, tingkat kematiannya 100%. Jadi tapi bisa dikendalikan kalau misalnya tergigit oleh binatang-binatang itu langsung divaksin aja ibu-ibu ya dalam 21 hari itu untuk menghindari kematian. Kemudian cacar pada abad ke-20 yaitu menyebabkan 300 juta orang meninggal di seluruh dunia ya. Tapi sudah ada vaksinnya dari tahun 1980 sehingga angka kejadiannya itu sudah nggak ada lagi ya ibu-ibu ya. Pada tahun 1980 itu sudah dikendalikan seperti itu ya. Gejalanya sama seperti demam tinggi, ruangnya bergelombang ya. Cacarnya hebat banget. Sampai bolong-bolong gitu, melepuh ya, berisi nanal. Itu badan sakit semua ya, bisa menyebabkan mata itu menjadi buta gitu ya. Oke. Sekarang kita berbicara mengenai SARS. SARS ini dia ada seperti mahkotanya ini ya ibu-ibu, mahkotanya namanya spike protein ya, kemudian ada envelope-nya ya, permukaannya, envelope-nya kayak penutupnya ini ya, lalu membrannya, spike-nya ya, ini spike. Ini spike-nya. Ini ada envelope-nya ya, envelope-nya sini. Envelope-nya ya, seperti penutupnya gitu ya, ibu-ibu ya. Permukaannya ya. Kemudian ada membran, ya. Kemudian ada inti dari protein itu. Seperti itu. Jadi dia berasal dari kandungannya itu di dalamnya protein SARS itu. Dia bisa menyerang, kebanyakan menyerang ini. Ada yang ditemukan menyerang paru-paru ya. Paru-paru udah banyak, memang udah memang yang utama dia menyerang paru-paru gitu. Tapi ada juga yang menyerang ginjal sampai otak gitu ya. Itu yang menyebabkan kematian seperti itu. Lalu ini ada beberapa vaksin daripada COVID ya. Ini vaksinnya ibu-ibu. Nah seperti ini. Ini sekarang yang banyak dipakai itu vaksin Sinovac. Sinovac ya, sebentar ini. Nah ini ya vaksin Sinovac ya. Kenapa? Karena dia bisa berada bisa bertahan ya 2 sampai 8 derajat gitu.
Ini ada vaksin yang Moderna ini dia ini kita tidak digunakan karena dia tidak bisa bertahan di suhu seperti ini ya, Pfizer, BioNTech dan Moderna ini. Nah ini suhunya harus lebih rendah seperti itu. Jadi dia nggak bertahan. Jadi banyak yang digunakan sekarang Sinovac dan AstraZeneca. Sinovac dan AstraZeneca ya. Itu seperti itu, dia bertahan 2-8 ini Sinovac ya Ibu ya. Jadi Sinovac ini cara kerjanya nanti jelaskan lebih lanjut. Nah ini Sinovac, nampak ya. Nah ini Sinovac ya Ibu-Ibu ya. Sinovac, nanti ada juga Sinopharm ya. Ini berasal dari China. Lalu ada juga AstraZeneca. AstraZeneca ini ya, viral vector. Nah, dia kalau Sinovac ini dia vaksin yang dimatikan. Bukan, virus yang dimatikan maksudnya ya vaksinnya. Mengandung virus yang dimatikan. Kalau AstraZeneca itu dia mengandung virus yang dilemahkan. Gitu ya. Makanya efeknya dia lebih kuat ya untuk efek sampingnya AstraZeneca. Seperti itu ya. Ini vaksin ini masih dalam proses penelitian Ibu-Ibu, istilahnya gini, ini belum fix karena untuk penelitian vaksin ini memerlukan waktu ya sampai 10-15 tahun, nggak mungkin kita menunggu vaksinnya oke dulu semua baru kita gunakan ya Ibu-Ibu. Itu mungkin akan udah banyak korban seperti itu, tapi vaksin ini sambil berjalan, sambil dilakukan gitu. Tetapi kalau sudah memenuhi 3 kriteria, ya, nah ini namanya emergency use authorization (EU). Jadi sudah bisa digunakan pada keadaan emergency gitu. Nah ini faktor yang penilainya, ya. Yang pertama dia sudah memenuhi faktor keamanan menjadi penentu pertama atau utama gitu ya. Keamanan. Kemudian dia bisa membentuk antibodi gitu. Membentuk antibodi yang bertahan lama vaksin ini. Jadi udah bisa digunakan. Kemudian kalau mencegah timbulnya atau gejala yang berat gitu. Jadi sudah bisa mencegah timbulnya gejala dan gejala yang berat itu udah bisa digunakan seperti itu. Jadi memenuhi 3 kriteria ini aja, safety, imunogenesitas dan efikasi dari sakit itu udah bisa digunakan dalam keadaan emergensi sekarang pada masa pandemi seperti ini, Ibu-Ibu. Pada saat seperti sekarang ini, gitu ya. Kemudian mungkin nanti dilakukan penelitian lebih lanjut ya keempat dan kelima efikasi dan masa proteksi gitu ya. Efikasinya mencegah efektivitasnya berapa besar seperti itu, atau masa proteksi misalnya divaksinkan 1 kali itu bertahan berapa lama, misalnya 2 tahun apa 5 tahun atau nah itu dilakukan penelitian lebih lanjut lagi gitu. Tetapi kalau sudah memenuhi 3 kriteria ya, safety, imunogenisitas dan efikasi dari sakit, dia itu udah bisa digunakan. Itu namanya emergency use authorization. Otoritas untuk penggunaan pada saat emergensi gitu. Pada saat keadaan darurat pandemi COVID ini. Seperti itu ya, Ibu-Ibu. Nah, ini perbedaan dari vaksin AstraZeneca dan Sinovac ya. Nah, ini kita bisa lihat Ibu-Ibu. Ini bulan 12 ini sudah digunakan ya untuk Sinovac ya. Kalau untuk AstraZeneca bulan 3 baru digunakan kemarin. Ini bulan 12 vaksin Sinovac ini sudah digunakan. Kemudian ini seperti ini ya. Nah, ini efektivitasnya ini 65% ya menurut WHO. Ini udah lebih dari 50% di Sinovac. Kalau AstraZeneca 62%. Ya, dia bertahan pada suhu 2-8 derajat Celcius. Kemudian bisa digunakan kalau Sinovac ini digunakan pada usia 18 sampai 59 tahun ya. Bisa juga untuk 60 tahun. Kemudian AstraZeneca juga sama ya, kurang lebih usianya bisa dibawa hampir sama dah 18 sampai 65 tahun seperti itu. Nah, ini gejalanya. Ini gejalanya
Kalau dari ringan sampai sedang setelah divaksinasi Sinovac itu akan menimbulkan iritasi, kelelahan, demam ya, seperti itu. Kalau yang AstraZeneca menyebabkan nyeri, gatal, kemerahan, mual, muntah, mungkin efeknya lebih berat ya. Seperti maksudnya istilahnya lebih berat yang AstraZeneca karena vaksin virusnya juga beda. Kalau AstraZeneca itu vaksin yang dilemahkan, kalau ini yang dimatikan kalau Sinovac. Oke, jadi sekarang banyak varian dari COVID-19. Mungkin ibu-ibu udah dengar ya, yang dari ini kita lihat sejarahnya vaksinnya ini seperti ini ya. Ada 10 muncul lagi nih ibu-ibu 10 varian corona. Yang dari India lah, yang dari Amerika, yang dari Inggris seperti itu ya. Nah ini nama-namanya sudah diganti oleh WHO pada awal-awal Juni lah ya, awal Juni itu sudah diganti. Dia bukan lagi berdasarkan nama-nama dari asalnya, tetapi dikasih nama alfa, beta, gamma, delta gitu ya. Jadi udah diganti seperti ini alfa. Alfa ini varian dari Inggris. Alfa, kemudian beta, gamma, delta seperti itu ya. Nah ini seperti itu. Kemudian, nah ini yang perlu perhatian khusus ya, seperti itu alfa, beta, gamma, delta ya. Nah ini juga bisa, ini yang lebih banyak, ini yang menyebabkan ini kematian ini yang golongan ini alfa, beta, gamma, delta seperti itu. Nah ini ada juga golongan yang lain ibu-ibu, epsilon, zeta, eta, theta. Jadi terus-menerus bermutasi dia. Oleh karena itulah itu yang kerumunan kalau berkumpul itu dia kan berkumpul kemudian dia menginggap di manusia itu dia berubah lagi gitu ke virusnya bermutasi terus. Kalau kita berkumpul berkerumun gitu ya dia berubah gitu. Nah, seperti ini. Nah ya tadi saya juga ada dapat berita itu di Indonesia di Jakarta itu udah satu jam itu 15 orang yang meninggal ya, 1 jam 15 orang ibu-ibu. Jadi ini sangat ngeri sekali ya. Benar-benar kita harus jaga itu di protokol kesehatan semuanya seperti itu ya. Nah dan delta ini penyebarannya sangat cepat sekali seperti itu ya. Oke, ini dari India itu ya ibu-ibu. Nah sekarang gejala-gejalanya gimana ya ibu-ibu ya. Nah kita bisa lihat. Nah gejala dari yang alfa ya, alfa seperti itu batuk ya, sakit tenggorokan, demam, kelelahan, nyeri otot ya. Mungkin ini masih ringan ya, sesak napas, sulit berpikir jernih, pusing, mual gitu ya. Kemudian nggak beda jauh kalau beta juga hampir sama, kemudian varian delta. Nah, delta ini udah menyerang gangguan saluran cerna, untuk menyerang pencernaan. Ya, muntah, mual, seperti itu. Oke. Nah, ini cara penularannya bisa dengan tetesan ya. Vomite itu barang-barang yang kena droplet tetesan dari air liur dari pasien atau orang yang OTG, orang tanpa gejala. Nah, itu bisa juga seperti itu. Transmisinya, penularannya, cara penularannya. Oke, sekarang nah cara mencegahnya seperti apa ibu-ibu mencegah? Ya udah sering kita dengar ya, cuci tangan, jaga jarak, kemudian hindari kerumunan, gunakan masker ya, nggak boleh jabat tangan ibu-ibu, kemudian
kalau misalnya udah pakai masker itu dia nggak boleh pegang-pegang maskernya lagi gitu. Nggak boleh diperbaiki gitu maskernya tiap waktu jangan diperbaiki ya. Pokoknya pas masker itu harus di posisi yang pas sehingga nggak usah tangan kita itu menyentuh masker terus gitu pada waktu kita sudah pakai masker. Mungkin kita pakai masker tapi karena tangan kita menyentuh itu juga bisa terjadi penularan. Ya, kemudian kalau batuk tutup mulut, kemudian bisa dilaporkan seperti itu. Kontak dengan penderita COVID. Oke. Seperti ini juga. Nah, ini ya aturan-aturannya ya Ibu-ibu ya. Untuk menjaga COVID itu makan dengan gizi seimbang ya, jaga kebersihan, rajin olahraga, kemudian tidak merokok, gunakan masker ya kalau itu. Dan makanan itu harus dimasak Ibu-ibu. Maksudnya masak itu benar-benar matang gitu ya. Kemudian kalau misalnya beli makan di luar juga harus dipanaskan lagi gitu. Kalau yang kering ya dipanggang, kalau misalnya yang mau bisa dimasak ya dimasak ulang seperti itu. Itu karena ada kejadian-kejadian nggak pernah keluar rumah tetapi beli makan di luar ternyata kena COVID gitu ya. Mungkin dari penularan dari makanan. Seperti itu ya. Oke. Nah, ini pakai masker ya. Seperti ini untuk cara ininya, cuci tangan, jaga jarak dan hindari kerumunan. Seperti itu. Itu aja sih Bu-ibu sharing saya. Ini mungkin nanti kita bisa tanya jawab ya. Oke, thank you. Itu aja Ibu Reka. Halo? Ya, oke, Bu. Ya, Bu. Itu sharing dari saya. Makasih. Semoga bermanfaat ya, Ibu-ibu ya. Oke, saya stop share dulu ya. Oke, itu aja Ibu-ibu semua. Mungkin ibu-ibu kita boleh bertanya kepada Dr. Susi ya tentang vaksin ataupun tentang varian yang tadi kita dengar. Yang saya mau tanyakan mungkin pertama ya, saya tanya tadi, Dr. Susi tadi ada bilang itu penularan kan, maksudnya dari udara, dari berbicara. Tapi tadi ada dikatakan dari makanan. Iya, bisa juga. Bagaimana? Maksudnya kalau makanan, kalau kita beli Grab itu kan sebenarnya udah dimasak kan? Gimana itu, Bu? Iya. Mungkin udah dimasak, Bu. Tapi misalnya sudah dipersiapkan, udah di-prepare semua, ternyata itu yang mungkin yang mem-prepare, udah selesai semua nih, Ibu-ibu ya. Mungkin yang mem-prepare itu mungkin ada orang OTG ya, orang tanpa gejala, dia juga nggak tahu, tiba-tiba bersin gitu ya, Bu-ibu. Nah, itu juga otomatis bisa ini, seperti itu. Karena ada beberapa kejadian seperti itu, Ibu-ibu. Nah, jadi harus lebih waspada lah seperti itu. Gitu. Oh, jadi berarti ibu-ibu harus sering masak di rumah ya? Iya, iya benar Ibu. Itu ada kejadian seperti itu, nggak pernah keluar rumah ya. Tapi beli makanan kena COVID, COVID-nya positif. Gitu. Karena jadi kan, kalau misalnya makanan yang kita sudah beli, contohnya yang lebih bagus waktu pertama-tama ya, waktu pertama-tama ada COVID ini, kita selalu bilang dimasak lagi kembali biar mendidih, biar tidak ini lagi ya. Iya, karena kan dia kena panas kan mati ya. Maksudnya kena panas mati. Jadi dikukus lagi atau dimasak lagi atau dipanggang. Kalau kering-kering dipanggang kali ya Bu ya. Oh gitu ya. Jadi kan jadi lebih safe lah gitu. Ya. Benar ya. Seperti itu tidak kelihatan ya. Nggak nampak. Kita tidak tahu dari ini dari. Jadi kalau misalnya kalau tadi kan ada cerita tentang vaksin juga. Vaksin dan sekarang kan kita
kita lihat lagi yang sudah vaksin itu juga banyak Kena. ada juga yang kena gitu, kena lagi gitu. Ya, betul. Ya, karena ini kan vaksinnya juga kan masih dalam penelitian sebenarnya Ibu. Ya, istilahnya efikasinya kan 65% tadi ya, seperti Sinovac. Ya. Kalau AstraZeneca itu 62%, jadi nggak menjamin. Istilahnya nggak menjamin udah divaksin itu nggak kena gitu. Tapi Kalau yang Pfizer gejala- yang di Eropa itu mereka atau di Amerika itu mereka semua sekarang nggak usah pakai masker lagi. iya, iya. Iya betul. Mungkin itu apa mungkin mereka Pfizer itu kita di Indonesia Lebih kan tinggi. juga nggak Pfizer vaksinnya AstraZeneca sama Sinovac. Mungkin efikasi Pfizer lebih besar, Tinggi. lebih tinggi efektivitasnya. Gitu. Efektivitasnya. Tetapi jadi istilahnya kalau misalnya kena pun ya memang bisa kena lagi. Dan tapi mungkin lebih rendah ya Bu, maksudnya gejalanya lebih ringan gitu. Udah Iya. divaksin maksudnya ya. Lebih ringan. Nah, kalau yang udah divaksin kena itu gejala lebih ringan gitu. Oh itu ya, berarti adalah baiknya memang divaksin ya Bu Susi ya. Ada manfaatnya lah gitu. Iya. Gejalanya jadi lebih ringan Iya. kalau udah divaksin. Karena kan sudah terbentuk antibodinya ya Bu ya. Kalau misalnya itu kan vaksin yang dimatikan, itu membentuk antibodi di dalam tubuh ya untuk membantu pertahanan gitu kalau ada virus COVID yang masuk gitu. Iya. Oke. Bu Susi, Ya Bu. kan Ibu bilang kalau yang vaksin AstraZeneca itu hanya melemahkan virusnya ya Bu ya. Iya, itu virus yang dilemahkan. Sementara kalau Sinovac dia mematikan. Dimatikan, iya. Makanya orang rebutan ya Sinovac ya Bu ya. Kalau dilemahkan kan mungkin masih ini ya. Masih bisa Iya, hidup juga ya. Namanya masih hanya dilemahkan ya. iya dilemahkan. Ya karena banyak juga teman-teman, aduh AstraZeneca kayaknya nggak percaya gitu. Jadi kita kan orang awam kan nggak begitu mengerti kan Bu, tapi kenyataannya hanya melemahkan. Itu yang kita dapat barusan kan. Iya. AstraZeneca ini ya kan. Gitu. Ya makasih Suci. Ini Bu Dokter. Halo, Bu. Kan katanya kan kalau salah satu cara kita untuk mencegah ini ya untuk stamina tubuh kita katanya kita kan harus berjemur juga ya Bu Dokter. Iya, perlu berjemur juga sih Bu. Yang menjadi pertanyaan saya yang pertama Sebenarnya pertanyaan saya ada 3 pertanyaan Bu Dokter. Ya, yang pertama sebaiknya jam berapa berjemurnya dan apa fungsi berjemur itu? Terus untuk mendapatkan vitamin D kita bisa dapatkan dari suplemen. Tetapi kalau dari makanan, jenis makanan apa Bu yang harus kita makan? Itu aja Bu Dokter. Terima kasih. Ya, jadi Bu, makasih. Itu kalau berjemur itu fungsinya bukan untuk mematikan virusnya ya Bu ya. Bukan mematikan virusnya ya. Virus yang udah masuk dimatikan enggak seperti itu, tetapi meningkatkan vitamin D. Ya, tujuannya untuk meningkatkan vitamin D untuk meningkatkan imunitas. Iya, Dok. Gitu. Jadi vitamin D itu biasa yang didapat dari apa ya Bu ya? Seperti mungkin tulang-tulang gitu ya, kayak seperti ada juga ikan teri gitu ya Bu ya. Itu kan vitamin D. Kalsiumnya ya tinggi ya. Iya, sarden gitu ya. Nah itu karena dia kan makan langsung tulangnya kan, sekalian tulangnya juga kalsium juga dapat ya Bu ya. Kalau sop-sopan gitu Bu? Kenapa Bu? Kalau sop gitu kan tulang semua juga tulang sop. Iya bisa juga Bu. Yang penting panas-panas Bu. Iya. Jam berapa waktu sebaiknya Bu Dokter?
Kenapa Bu? Jam berapa ya sebaiknya berjemur Jam itu? 10 sampai sebenarnya jam 9, jam 10 lah Bu, jam 10 sampai ada yang bilang sampai jam 1 sih, tapi terlalu terik ya. Mungkin jam 11 lah ya Bu, bagus ya. Iya ya. Jam 11 gitu Bu. Kadang-kadang kan kita perempuan takut juga berjemur, Bu Dokter. Apalagi udah jam 10 ke atas. Takut itu hitam ya Bu ya. Bentar ya Bu. Ya, oke Iya. Bu Dokter, makasih penjelasannya. Sama-sama Bu. Pertanyaan yang lain, ibu-ibu, ayo. Tadi tentang vitamin D. Dokter mau tanya kan kita tanya-tanya ke dokter juga. Itu satu hari kalau minum suplemen itu perlu 5.000 ya. Iya, Jadi itu ada sebenarnya nggak ada terlalu. campuran dengan vitamin K. Jadi ada lagi yang bilang harus cek dulu berapa kita punya vitamin D supaya tidak kelebihan, Ya, tidak betul, kekurangan. betul. Harus berapa butir kita minum. Itu gimana? Ya, sebenarnya kecukupan gizi untuk orang dewasa itu 600 international unit ya, IU. 600. 600 saja Bu, ya. Ya. Vitamin A, D, E, K itu larut dalam lemak ya. Dalam lemak dia harus dimakan sesudah makan ya Bu. Karena adek ya. Dia larut dalam Sesudah lemak. makan ya? Iya. Harus setelah makan baru makan. Karena larut dalam lemak dia. Itu 600 IU ya Bu, kebutuhannya ya. 600 apa? International unit itu ada ininya, satuan dari. Tapi yang sekarang kan banyak promosi bilang sampai harus 5.000. Oh iya, itu sebenarnya kebutuhannya 600 saja sih Bu. Itu ya. Iya. Ini kan istilahnya gini Bu, kenapa dibuat gitu besar ya? Istilahnya seperti vitamin C, vitamin D itu karena kan tergantung penyerapan kita Bu. Penyerapan kita kan nggak 100% kita terserap ya Bu ya. Kalau kita makan apa-apa kan nggak 100% terserap. Iya. Tetapi mungkin hanya 10%-nya gitu ya, 10-20% yang terserap. Iya. Tapi vitamin C kenapa 1000 mili ya? 1000 mili, banyak kan 1000 mili ya Bu ya, miligramnya. Nah itu kita serap cuma 20% gitu ya. Kebutuhan vitamin C sebenarnya 60 miligram aja. 60 miligram. Jadi yang kebanyakan terbuang gitu, terbuang melalui itu. Oleh karena itulah kalau vitamin B sama C dia kan terurai di air ya Bu ya, maksudnya bisa dibuang melalui air gitu. Jadi harus minum yang banyak sehingga terbuang. Karena sisanya itu ya harus dibuang memang seperti itu. Karena yang terserap itu kurang lebih 20%. Kurang lebih 10-20% gitu. Kalau kita nggak minum banyak, kita ini memberatkan fungsi ginjal. Memberatkan fungsi ginjal dia jadinya. Jadi harus dibuang melalui urin. Kalau kita minum banyak kan dibuang terus ya. Kita kencing gitu kan, kita buang air kecil itu ya terbuang gitu, seperti itu Bu, sisa-sisanya. Makanya oleh karena itu dibuatnya dengan dosis yang lebih besar karena penyerapan kita nggak maksimal. Ya, Bu. Penyerapan dari usus seperti itu Bu. Jadi sebenarnya Bu, semuanya itu kan dapat dari buah-buahan ya Bu ya, buah-buahan, sayur-sayuran gitu. Ya nggak, paling kalau itu ditambah dengan susu mungkin ya Bu ya, maksudnya kalau emang nggak perlu banget ya nggak, suplemen itu kalau menurut saya sendiri ya Bu ya, nah itu kan tambahan, kalau nggak perlu nggak usah lah Bu, maksudnya nggak perlu banget gitu ya, kecuali kalau sudah sakit ya.
Kalau sudah sakit kan perlu yang lebih. Tapi kalau kita masih sehat, ya kita dari buah-buahan, sayur-sayuran itu udah cukup banyak gitu. Seperti itu. Ya, oke. Ya, Ibu-ibu. Ada lagi, Bu? Main mungkin. Yang lain Ibu. Ya, Bu Dinda ada, Ibu Dinda bertanya. Salam ibu-ibu semuanya. Shalom. Salam Dokter Susi. Saya mau bertanya. Ini kalau tentang itu kalau papa saya kan dia punya gula tinggi 400. Jadi kan waktu itu kan nggak dapat vaksin. Jadi kami dokter sarankan kasih suruh makan obat supaya gulanya turun. Yang anehnya begitu gulanya turun, dia malah pusing seperti mau jatuh gitu. Jadi dokter bilang serba dilema, gulanya turun, dia malah pusing. Kalau kan itu harus gulanya turun baru bisa boleh vaksin. Itu satu. Tapi papa saya sering rajin jemur matahari, ya makanan-makanannya kami jaga karena kan susu semua komplit nah gitu. Tapi dia nampaknya sehat-sehat aja sih, puji Tuhan. Nah, kita tetap doakan. Itu satu. Saya tanya lagi, kalau keadaan seperti papa saya begitu, umurnya udah 83 ya kan, penyakitnya sih kompleks. Kalau untuk yang seperti begini, vaksin apa yang perlu untuk orang tua yang penyakitnya kompleks gitu, bagaimana kita menghadapinya untuk supaya tetap sehat gitu, untuk menjaga, karena kan namanya orang tua, karena anak cucu kan sering kunjungi dia. Bagaimanakah dokter kita harus menghadapinya? Iya, Bu, itu Bapak ada gula, kemudian ada hipertensi juga, darah tinggi. Iya, gula, dia tuh jantungnya lagi bengkak. Dia tuh ginjalnya juga bermasalah, penyakitnya komplit. Ya, komplit. Tapi puji Tuhan, dia sering jemur matahari, dokter. Rajin dia jemur matahari. Ya, yang oke aja dia tetap sehat, dia bisa makan semuanya, dia makan. Nah, nggak ada apa-apa. Cumanya kita kan dia karena kan dia sering anak cucu, namanya dia orang tua, anak cucu cicit sering kunjungi dia. Jadi bagaimanakah seharusnya, apalagi nengok cicitnya dia mau sentuh gitu, jadi cumanya kita suruh kasihan gitu loh, mau jaga jarak kan kita hanya jarak jauh lihat gitu, karena kan dia tidak vaksin gitu. Bagaimana apa yang kita mesti berikan gitu? Bu, sebenarnya gini, kalau yang udah sakit gula gitu, dikontrol gulanya. Harus gulanya terkontrol, itu udah aman, Bu. Gulanya harus terkontrol, maksudnya dia minum, kan ada minum obat diabetes terus ya, tiap hari ya, Bu? Ada. Ya. Tapi kalau, maaf dokter saya potong bentar, dia kalau gulanya sempat turun 200 lebih aja, dia orangnya oyong, dia seperti mau jatuh. Yang nggak sesuai dengan ininya aja, apa sih nyamannya gitu, Bu. Kalau misalnya mungkin bisa dikonsultasi lagi ke dokter mengenai obat gulanya itu, Bu. Kalau misalnya udah seperti itu kan 200-an udah oyong. Nanti apa obat gulanya itu perlu diatur dosisnya seperti itu, Bu. Jangan sampai dia oyong gitu. Kalau oyong kan nanti dia bisa drop, bisa pingsan, Bu. Kalau iya. Dia pernah sampai dia turun 180 aja, dia langsung masuk opname rumah sakit. Itu gara-gara tuh darah itu gulanya turun turun 180. Dia langsung masuk opname. Makanya karena penyakitnya komplit. Jadi karena di sana dia kan kalau gula turun itu biasa kalau orang diabetes itu gula turun dia langsung nggak sadar itu. Seperti itu. Jadi pertama perlu diatur obat diabetesnya, Bu. Maksudnya konsultasi lagi ke dokternya. Ini udah pas belum ya obat diabetesnya? Seperti itu. Yang penting gulanya ya tetap terkontrol, tapi jangan sampai dia drop gitu. Seperti itu, Bu. Nah, itu kalau kita udah terkontrol gulanya, itu untuk mencegah komplikasi-komplikasi ke seluruh organ. Itu udah mencegah, Bu. Yang penting gulanya berarti, ya. Poinnya di gulanya.
Oh, dia cumanya kalau ini makan nggak bisa dilarang dokter. Kalau kita dia makannya suka yang manis, suka makannya enak, daging semua. Kalau kita misalkan misalkan saya hari ini saya kasih makan sayur, ada daging tetap ada, tapi nanti sebentar lagi dia ada adik datang atau telepon ngadu sana sini katanya saya nggak mau kasih dia makan gitu. Jadi otomatis saya juga kena, jadi mereka nggak, adik-adik rasanya saya melarang dia makan, padahal untuk kesehatan papa, bukan kita larang dia. Tapi untungnya dia rajin jemur matahari dokter. Dia rajin jemur matahari. Berapa lama ini kena diabetesnya, Bu? Udah lama juga loh dokter, udah 3 tahun lebih. Oh, baru 3 tahun lah ya, berarti karena pola makanan tadi umur 83. Umur 80 baru kena ya diabetes ya. Udah lama juga, cumanya dulu dia masih olahraga jalan sana, olahraga senam. Sekarang udah 3 tahun ini dia lebih banyak di rumah. Dia kalau jalan agak jauh gitu, kira-kira dari depan ke muka atau jalan 3 pintu aja dia udah jalan sempoyongan. Jadi kita, apalagi dia nggak vaksin, kami larang dia untuk keluar. Larang dia untuk keluar. Cumanya kadang makanya saya tanya dokter bagaimana. Kadang kalau dia rindu anak cucunya, dia kan belum vaksin, otomatis kan kita jaga jarak gitu. Apalagi untuk anak kecil kita jaga jarak. Apakah ada vaksin untuk orang-orang yang diabetes begitu? Apakah ada? Bu. Ada. Selain ya memang. Bagaimana dok? Ya nggak ada sih Bu untuk vaksin orang tua gitu. Istilahnya untuk diabetes itu nggak ada. Nggak ada ya? Diabetes itu kan pertama kan jarak makan, kemudian jarak setiap makan itu ya nggak boleh terlalu banyak gitu Bu ya, porsinya ya. Sering makan tapi sedikit-sedikit gitu supaya gulanya nggak langsung naik. Kemudian ya olahraga aja Bu, maksudnya jalan di tempat juga boleh lah. Kalau nggak bisa jalan-jalan jauh-jauh, jalan di tempat aja Bu. Itu yang susahnya satu lah, dia per jam makannya, setiap jam makannya dokter, itu yang saya ribet. Setiap jam makan. Iya, nanti lewat barang panggil, semua dipanggil. Pecel lewat, roti lewat, es krim lewat dipanggil, padahal kami udah bikin kasih susu Andin semua. Dia pokoknya ngemil aja nggak berhenti deh, nggak berhenti ngemil aja. Kita nah, itulah makanya saya susah di sini. Kalau saya larang dia ngadu sama orang lain, sama adik-adik saya, katanya saya larang dia makan. Itulah ya, puji Tuhan aja dia bisa gerak, dia bisa jalan. Nah dia gitu aja. Orangnya kan yang penting mau gerak. Kemudian ada cek setiap itu, memang setiap hari ada cek darah gulanya ya. Ada cek gulanya sendiri ya Bu. Kami bawa ada suruh suster datang karena dekat rumah ada klinik kan. Dekat rumah kami ada klinik, kami suruh suster datang karena kami nggak pandai. Suruh dokter aja datang, klinik datang, kita paling-paling bayar aja berapa gitu. Oh iya. Tensinya apa Bu? Tensinya tinggi. Tensinya nggak tentu, kadang 170, kadang 110, kadang 130, kadang 200 gitu, nggak tentu. Iya, maksudnya minum obat hipertensi juga lah ya Bu. Iya. Cumanya dia setiap hari jemur matahari, itu aja. Iya, setiap hari dia jemur matahari. Meningkat imunitasnya Bu, daya tahan tubuh ya gitu. Iya, itu aja yang jadi superpowernya sama doa kita. Ya, saya tiap hari doa untuk papa aja. Kalau adik yang lain masih agama lama dokter. Iya, Jadi saya aja yang masih, saya dan anak-anak apalah ya, yang saya tetap doa untuk papa. Lo yang lain kalau sedikit malah kalau dia ngadu semuanya mukanya nengok saya hitam-hitam. Nggak enak, katanya saya larang di sini, larang sana gitu. Padahal untuk kesehatan papa gitu loh. Nah, jadi untuk misalnya dia mau deketin anak cucu bagaimana gitu, dia mau nampak cici gitu, nampak cucu saya gitu. Masker aja lah Bu, di rumah, biarpun di rumah ya pakai masker aja. Kalau mau ini ya, mau menyentuh gitu. Pakai masker aja Bu, bisa. Pakai masker aja ya, no problem. Cuma tetap disinfektan ya. Iya. Nah, iya. Okay.
deket-deket ya sama cucunya gitu, pakai masker. Tapi kami tetap jaga jarak lah karena dia kan komplit. Dia komplit gitu kan. Kami tetap setiap hari disinfektan rumahnya, semuanya disinfektan gitu. Iya. Tapi memang kalau dia kasih deket sama cucu saya nggak kasih karena tahulah kalau orang tua nih kayak gini kan takutnya nanti dia kalau suruh udah makanan apa-apa dia mau bagi gitu memang untuk anak cucu. Tapi saya bilangin si kecil pun bisa tahu tahu virus katanya nggak boleh deket-deket jaga jarak katanya gitu. Cucu saya bisa jawab nggak boleh deket-deket dia cocok jaga jarak katanya gitu. Jadi papa saya hanya tersenyum kalau dengar cucu saya jawab jaga jarak gitu, ketawa dia dengarnya gitu. Oke, makasih dokter. Hah? Ya, sama Bu. Rasanya Iya. Bu sehat kan, udah 83 tahun ya, sehat terus ya Bu ya. Amin, amin. Makasih dokter doanya dokter. Iya. Oke. Ada lagi ibu-ibu? Salam. Semua udah divaksin ya Bu? Salam Sudah. semuanya. Sudah divaksin. Shalom. Salam. Bisa bertanya kepada Dokter Susi. Silakan Ibu. Ya, salam, perkenalkan. Nama Salam. saya Ibu Iwa. Baru Ya, Bu. pertama bergabung di Kulgres ya, secara Ya. Zoom. Welcome Bu Kiwa. Saya mau bertanya kepada Dokter Susi nih. Kita tadi udah diterangkan mengenai tentang bagaimana tentang virus yang sekarang ada 10 varian virus yang baru, terus tentang vaksin Sinovac dan AstraZeneca ya dokter ya. Ya Bu. Yang saya tanyakan dokter, ini tadi kan yang Sinovac sama AstraZeneca ini katanya tadi dari umur 18 sampai 59 tahun, yang AstraZeneca 18 sampai 65 tahun. Cuman yang saya tanyakan, ini kemarin saya kan baru vaksin pertama, bawa mertua ya dokter ya. Yang mereka berikan itu Sinovac dokter, Sinovac virus. Jadi Sinovac yang dari ini yang diberikan oleh perawat itu. Terus ada yang saya dapat ini apa benar ini gitu ya kan dokter, bahwasannya untuk yang orang tua katanya yang misalnya udah lansia 65 ke atas, dia lebih bagus pakai AstraZeneca katanya dokter. Apa ini ada memang benar ini dokter? Itu yang pertama saya tanyakan. Karena kemarin ada mertua abang di Jakarta udah umur 84, mereka menganjurkan pakai yang AstraZeneca gitu dong. Katanya lebih aman untuk yang lansia gitu, yang lebih tua. Terus kemudian dokter, yang pertanyaan saya yang kedua, tadi dokter bilang kan ada dokter terangkan itu yang ini bisa vaksin ini bisa diberikan pada saat darurat. Maksudnya dokter pada saat darurat, mohon penjelasannya sekali dokter. Oh iya. Apakah maksudnya pada setelah kena virus corona gitu, apa vaksin ini bisa diberikan? Sementara yang saya dengar kalau yang sudah terinfeksi virus ini COVID-19, vaksin katanya bisa diberikan 2 atau 3 bulan kemudian gitu. Mohon nanti penjelasannya dok, apa saya kurang dengar tadi, maksudnya pada saat darurat itu apa tadi maksudnya dokter? Yang ada safe, imun, yang ada 3 tadi dokter ya. Terus satu lagi dokter, terus gini, ini kan lagi masa pandemi ini kan kita dianjurkan makan yang vitamin C-nya tinggi, vitamin D, ada zinc-nya gitu kan dokter. Jadi terkadang kan kita udah dari buah dapat, dari kadang dari suplemen gitu kan. Ternyata pernah saya dengar ada yang kasus pasien gitu kan dokter, setelah dia kena virus, keluarga gitu kan menganjurkan makan yang ini, dari ini segala macam, jadi akhirnya dia kelebihan vitamin C atau vitamin D, kelebihan vitamin dalam tubuhnya, sehingga harusnya dia sudah berhenti gitu bekerja, ternyata karena berlebihan
Jadi dia bisa mengakibatkan bisa sampai meninggal gitu dokter. Kalau nggak salah kemarin apa saya lupa dokter nama ini istilah medisnya apa ya, yang Pastor Aditya itu dok kan ada meninggal karena akibat itu istilah Kemarin itu dok. itu apa ya? Lupa saya dokter apa istilahnya. Over sehingga menyebabkan apa kelebihan itu dokter, iya. Aduh saya sangat lupa. Biasanya saya ingat itu dok. Maksudnya apa benar gitu dokter? lebih aktif ya untuk ini. Harusnya dia udah berhenti itu untuk membunuh ibaratnya sel-sel darah putih yang karena berlebihan jadi dia menyerang paru, menyerang bisa organ-organ yang lain gitu dokter. Saya lupa namanya. Ya karena ada beberapa kejadian memang udah COVID-nya udah negatif malah dia menyebabkan penggumpalan darah gitu. Kemudian seperti itu Bu, itu yang menyebabkan kematian ya, seperti itu ya. Iya, kadang kan kaum awam nggak tahu kan dok, dimakani vitamin ini berlebihan ternyata itu kan nggak bagus juga gitu dokter. Autoimun. Bukan dok, bukan. Imun. Jadi kayak keracunan gitu ya, kayak toksik. Iya. Iya, dia aduh saya lupa itu bisa di-searching sih nanti. Oke Bu, makasih. Jadi gini Bu, yang mengenai vaksin tadi yang emergensi itu maksudnya seperti ini Bu. Ini vaksin ini kan masih dalam penelitian terus ya Bu, belum fix gitu. Belum benar-benar karena kan masih dalam penelitian, masih baru ditemukan seperti itu. Jadi kalau misalnya vaksin itu sudah memenuhi 3 kriteria ini Bu, memenuhi faktor keamanan, memenuhi bisa membentuk antibodi, kemudian mencegah timbulnya gejala gitu ya, atau gejala yang berat. Biasanya kalau orang udah divaksin ini, dia kan ini kan melakukan eksperimen nih Bu ya. Iya benar. Ini. Kalau sudah memenuhi safety, imunogenisitas, sama efikasi sakit ini sudah bisa divaksinkan gitu, digunakan vaksinnya. Maksudnya seperti itu Bu. Oh iya dokter. Jadi vaksin-vaksin yang kita digunakan ini sekarang itu sudah melewati 3 kategori ini. Safety dia ya, bisa menyebabkan imunogenisitas, lalu efikasi sakitnya itu dia bisa mengurangi gejala yang berat. Kalau misalnya dia udah divaksin, kena lagi itu gejalanya jadi ringan seperti itu Bu. Nah ini sudah memenuhi kriteria ini, maksudnya seperti itu Bu. Jadi istilahnya emergency use sama otoritas otoritas ya, ini sudah memenuhi otoritas untuk dipakai secara emergensi gitu. Iya. Vaksin ini sempurna dulu ya Bu, baru kita vaksinkan kan nggak mungkin. Iya. Seperti vaksin Nusantara sekarang ya Bu, kan lagi proses tahap itu ya. Penelitian juga gitu. Jadi penelitian lagi proses. Yang keempat itu mengenai bagaimana dia efektivitasnya ya, mencegah terjadinya infeksi ya, efikasi. Itu efikasi juga masih perkiraan ya Bu, 62%, 65%. Iya. Belum pasti gitu. Cuman masih dalam proses penelitian seperti itu Bu, masih dalam proses penelitian, prosesnya masih tetap berlanjut lah gitu Bu ya. Nah, kemudian kemudian nanti vaksin ini bisa proteksi berapa lama, itu kan masih dilakukan penelitian lebih lanjut. Misalnya sekali vaksin ini 1 tahun atau 5 tahun, apa perlu diulang lagi atau seperti apa, itu masih dilakukan penelitian selanjutnya Bu, masih berlangsung gitu. Itu maksudnya Bu, bukan pada waktu emergensi udah kena COVID divaksin, itu bukan seperti itu Bu. Ini untuk menjelaskan bahwa vaksin itu sudah aman lah istilahnya, setidaknya 3 kategori. Untuk kategori selanjutnya yang masih harus proses lebih lanjut seperti itu. Iya Bu ya. Begitu ya Bu. Kemudian yang mana tadi Bu?
Sebenarnya vitamin-vitamin itu Bu, kalau misalnya kita kalau udah sakit mungkin perlu lebih ya Bu ya vitamin yang kita butuhkan. Tetapi kalau misalnya kita masih sehat ya masih bisa makan buah, makan sayur, masih sehat gitu, masih bisa kita makan sendiri ya sebaiknya ya konsumsi yang alamnya aja Bu. Gitu. Karena kan semua obat-obatan yang masuk kan diproses melalui ginjal ya Bu, ginjal, hati gitu. Kalau misalnya ginjal hatinya tidak, istilahnya kan semakin banyak obat yang kita minum itu kan memberatkan fungsi ginjal dan hati. Itu bisa menyebabkan penumpukan jadinya ya, penumpukan dari vitamin-vitamin itu gitu. Sehingga nggak bisa keluar gitu Bu, seperti itu. Berarti nggak ada istilah berlebihan ya Bu? Iya berlebihan lah Bu, kalau misalnya nggak bisa dikeluarkan oleh tubuh kan, jadi menumpuk di dalam tubuh. Oh bukan seperti yang kasus-kasus yang sekarang sering terjadi itu maksud saya Bu. Oh berlebihan, maksudnya dia menumpuk di dalam tubuh. Saya lupa apa istilahnya memang Bu. Jadi efeknya itu nanti mengganggu fungsi organ, mengganggu sistem di dalam tubuh gitu maksudnya Bu, itu berlebihan. Udah saya ingat dokter, badai sitokin itu dokter. Itu kan? Ya, itu badai sitokin. Itu dok. Jadi karena kita prosesnya ini kan kita masih belum tahu persis ya gimana itu bisa terjadi itu Bu, badai sitokin itu ya. Tetapi itu Raditya itu udah negatif ya, COVID-nya udah negatif. Iya, udah negatif. Sehingga jadinya itu ya itulah masih belum tahu Bu, masih belum jelas ya apakah pengaruh dari makanan vitamin yang berlebihan atau itu proses di dalam tubuhnya gitu, aktivitasnya seperti apa Bu, seperti itu. Badai sitokinnya. Iya. Ada yang terjadi penggumpalan darah gitu ya Bu, penggumpalan di pembuluh darah. Apa negatif itu kan istilahnya gini Bu, mungkin ya banyak faktor ya, mungkin pemeriksaan negatif itu ya pas memang nggak aktif lagi istilahnya virusnya nggak ada tapi istilahnya masih nggak terdeteksi mungkin gitu ya Bu, bisa juga kan faktor error itu kan ada juga Bu ya, semuanya bisa terjadi gitu. Iya Bu. Jadi emang virus COVID ini kan banyak kita masih berlangsung penelitiannya apa semua gitu karena nggak ada yang satu yang pasti seperti itu Bu. Karena setiap orang itu beda-beda reaksinya kan Bu. Iya Bu, iya. Setiap orang. Kemudian apalagi tadi Bu? Yang vaksin yang untuk lansia katanya lebih bagusnya AstraZeneca daripada Sinovac untuk yang lansia katanya. Mungkin AstraZeneca ya dari literatur ini Bu, kan AstraZeneca ya. Tetapi sebenarnya Sinovac juga bisa sih Bu. Ya. Untuk AstraZeneca mungkin lebih Sinovac juga bisa diberikan seperti itu karena semuanya masih berlangsung Bu penelitiannya, jadi belum pasti ada satu yang fix gitu. Ya, benar Bu, belum ada yang fix seperti itu Bu, jadi ya kita ya ada yang ngomong seperti ini, ada masih kontroversi ya, masing-masing punya pendapat sendiri. Seperti itu. Kira-kira itu ya Bu, bisa jawab kira-kira Bu, bisa menjawab ya. Mudah-mudahan dapat jawab ya Bu. Seperti itu. Iya. Selanjutnya Yang lain lagi? masih ada pertanyaannya ibu-ibu yang lain, gimana Bu Pimpin? Ada yang mau ditanya? Ada lagi? Ada misalnya ada cerita atau ada dengar apa-apa gitu Ibu sharing-sharing.
Ya. Jadi gimana Ibu Ros? Ya, yang lain coba Bu Malem ada. Bu Mimi. Bu. Mau ditanya ibu-ibu. Ibu Deborah kok nggak ada jadinya ya? Mungkin dia dalam perjalanan. Ini bisa tanya ini ya, menunggu ada pertanyaan yang lain. Ini pengalaman sendiri, Dokter Susi. Kemarin saya pas vaksin pertama nih, Ya, Bu. gejalanya itu sampai kayak meriang, terus besoknya itu 2 hari itu dokter, apa kayak mual muntah gitu. Terus Ini vaksin apa, Bu? Sinovac, dokter. Saya makan paracetamol memang dokter, terus besoknya badan lemah sebelah yang divaksin kan sebelah kiri nih dokter. Terus yang sebelah kanan ini kram gitu, tapi yang paling apa itu jari yang sebelah kanan ini, tapi seperti berat lah sebelah kanan ini dokter. Kemudian 2 hari kemudian adik ipar saya juga vaksin, dia perutnya yang diserang, sakit gitu, sakit katanya dokter. Memang itu reaksinya. Sementara mertua saya yang saya bawa, yang lansia, nggak ada apa-apa dokter. Jadi justru saya yang ini. Masing-masing reaksi, ya itu reaksi tubuh kita masing-masing nggak sama. Iya, reaksinya dokter ya. Ya, reaksi untuk terbentuknya antibodinya itu ya, maksudnya reaksinya itu nggak sama masing-masing gitu. Itu beda. Jadi berpikir juga nanti vaksin kedua gimana lagi reaksinya nanti ya gitu dokter. Iya ya. Nggak masalah itu ya dok ya, mungkin virusnya itu ya dok. Sebelum itu Bu, kalau udah tahu gitu, sebelum itu minum paracetamol dulu Bu, sebelum vaksin. Atau langsung aja minum gitu untuk mencegah kan? Iya. Biasanya karena lemas gitu saya minum redoxon juga dokter. Kenapa Bu? Besoknya itu karena lemah badan saya minum redoxon dokter, karena di redoxon itu kan udah vitamin C, D sama zincnya itu lengkap kan dok. Iya betul. Iya. Supaya agak vaksin kedua Ibu harus pencegahan dulu. Langsung aja kalau udah vaksin langsung minum paracetamol atau gitu supaya nggak terjadi reaksinya kan gitu Bu. Oh sebelum vaksin itu dokter ya lebih bagus makan obat. Ya. Oh dimakan dulu paracetamol itu. Langsung minum aja. Sudah selesai vaksin itu Bu. Langsung minum aja. Selesai vaksinnya. Oh saya kira sebelum ini udah dicegah. Langsung minum aja Bu. Neo. Oh iya dokter. Makasih masukannya dok. Nggak sempat terjadi ini reaksi. Oh iya dok. Iya dok. Karena memang sangat perlu sekali divaksin ini ya kan dok. Bagian kaum awam kan masih ada yang belum paham gitu. Iya pentingnya. Oke, jadi gimana Ibu Rosida? Gimana waktu kita? Udah sedikit ya. Pukul 3:30, gimana Ibu Ros? Ya, ada lagi kalau dari seputar ini nanti mungkin bisa cek juga kalau dokter ya yang mau tanya juga. Ini udah jelas. Juga kita bersyukur ya kemarin kita dari pertama bulan 4 bulan 5 sudah gereja sudah diberikan kesempatan untuk anggota-anggota untuk vaksin ya. Jadi semuanya sudah lengkap, pengerja ya, tapi semua itu terus harus menjaga imun dan iman kita ya. Jadi satu hal tadi kan juga ada disebutkan dari dokter bilang tidak berkerumunan ya. Iya betul. Tapi kita ya dengan iman ya dari bulan November ya, bulan November Bu. Sudah mulai kebaktian onsite. Cuman memang satu yang kita
kita rindukan semua jemaat itu bisa kembali, karena kita tidak tahu di mana mereka. Ada juga yang tetap setia untuk ikuti ibadah online, tapi gimana pun ya kita selalu menjaga ya. Saya percaya kita kalau di gereja kita protokol kesehatan kita lakukan, karena kalau dibilang seperti tidak keluar rumah, saya percaya kalau orang yang kerja itu sudah lebih waktunya daripada ke gereja. Jadi itu satu hal juga. Jadi tapi kita semuanya selalu berdoa untuk Mazmur 91 ya, setiap hari itu pesan untuk semua kita ya. Itu vaksin 91 itu paling ampuh ya. Yang semuanya kita percaya perlindungan Tuhan yang sempurna lah. Kita mendekat dengan Tuhan ya, kita dilindungi Tuhan, kita tidak takut, tidak merasa ketakutan sekali ya, karena apa yang itu juga mempengaruhi. Kadang waktu saya search Google itu beberapa YouTube ya, dikatakan orang yang justru orang itu takut itu semakin ininya imunnya turun jadinya. Ya benar ya dokter ya. Kalau terlalu ini ya paranoid jadinya ini semuanya sedikit-sedikit udah takut. Jadi kita percaya di dalam kita lebih besar daripada yang virus yang di luar ya. Amin. Doa ya, saya bersyukur ibu-ibu yang selalu mendukung untuk ibadah onsite, untuk doa ya, itu satu kesetiaan. Saya percaya Tuhan yang menjaga kita, keluarga kita dengan perlindungan yang sempurna ya. Kadang kita ajak-ajak, ada juga yang sudah pernah ikut sekarang nggak ikut, justru bukannya terus kuat gitu. Jadi rupanya kena ini lagi virusnya juga di luar ya. Jadi itu yang disayangkan juga. Dan tapi saya percaya kalau kita semuanya semua kuat, kita bisa saling menguatkan karena hari kedatangan Yesus sudah sangat dekat. Jadi Tuhan berpesan supaya kita saling menguatkan satu dengan yang lain, saling mendoakan, jangan menjauhi dari pertemuan ibadah juga ya. Supaya karena kita tahu kita semakin dipersiapkan ya untuk kedatangan Yesus kedua kalinya, ini akhir zaman ya. Semua satu sudah selesai, satu lagi datang ya, tapi kita yang bernaung dalam naungan Allah yang Maha Tinggi, kita percaya perlindungan Tuhan yang sempurna ya. Itu saja ya, kita serahkan ke Ibu Melva. Kembalilah Ibu yang kalian doa tutup sekalian. Boleh. Ada lagi? Ya. Tadinya Ibu Deborah tapi enggak ini Bu. Kalian aja. Oh di perjalanan ya mungkin ya. Iya Bu. Oke. Bu Nun Malam, Bu Nini, Bu Diana, Bu Natalina, ada yang mau bertanya? Udah pas Bu, udah lengkap semua. Iya. Tapi satu hal seperti bilang Burus tadi, kan tadi kita katakan bahwasannya kita jauh kerumunan ya kan. Tapi kalau menurut saya Bu, kalau kerumunan di dalam hal positif sepertinya kita ibadah, tapi kita lihat kok kan pembelaan Tuhan. Jadi kalau dikatakan sama sekali kita tidak keluar rumah, sepertinya itu kurang pas gitu. Tapi kalau kita beribadah, saya percaya. Dan kita melihat bahwasannya orang kita yang setia beribadah, setia melayani, pasti ada pembelaan Tuhan gitu. Itu ya tambahan dari saya. Jadi kita semua, ibu-ibu Full Grace, jangan terlalu takut. Yang penting kita ikuti prokes, banyak berdoa, cuci tangan, dan memakai masker. Nah, itu aja Bu. Tuhan berkati. Amin. Dokter Susi mungkin kesimpulan atau gimana? Nggak ada lagi sih Bu, itu aja. Ya udah Ya. ya Bu. Terima kasih ya, tetap. kita juga ucapkan ke Dokter Susi ya. Kita percaya kita terus jaga api kita kepada Tuhan ya. Jangan jadinya sepertinya saya lihat ini orang-orang Medan kurang respon kalau buat Zoom ya. Kalau kami ikut pemuritan, kita lihat sampai berapa seratusan ya. 130 Bu. Berapa
130 orang, Bu. 130 orang itu ikut Zoom Ikut terus. pemuritan. Iya. Itu luar biasa. Tapi ini orang-orang dari Jawa, karena di sana mereka tidak diperkenankan untuk buat ibadah ataupun bagaimana ya, karena zona agak mengkhawatirkan. Tapi semangat mereka itu mau, karena kalau Zoom itu hanya tekan tombol saja sebenarnya, ya kan? Jadi semuanya kita bisa, saya percaya kita berikan kepada Tuhan waktu kita pasti dikuatkan. Pasti ada sesuatu yang kita bisa dapat. Contohnya kita kalau ikut doa puasa, menara doa, ataupun doa pengerja, ya saya percaya semuanya kita bisa kita bisa dikuatkan lagi ya, dari pujian penyembahan. Tidak, kita itu adalah satu kesatuan, unity. Jadi ini satu hal mungkin kita bisa ajak lagi ya, nanti ini pengumuman untuk yang pemuritan yang mau ikut itu, ayo, supaya jangan kita habiskan waktu kita kebanyakan di rumah, kita tidak buat apa-apa, kita tidak mendapat apa-apa. Jadi biarlah kalau ini ada Zoom pemuritan, ada Zoom bisa ikut semuanya, bisa ajak teman supaya lebih semangat lagi. Itu mendisiplinkan kita sehingga kita bisa berbagi, kita bisa menjadi berkat. Saya bersyukur ya, kita beberapa kali akan Zoom, kita dengar kesaksian demi kesaksian, itu menguatkan iman kita. Amin. Kesaksian dari Ibu Linda, kesaksian dari ibu-ibu yang lain ya. Saya percaya semuanya tidak ada yang wasted ya. Kita tidak ada yang bilang ya capek ataupun bagaimana, tapi semuanya mari kita lebih semangat lagi, saling mendukung satu dengan yang lain. Amin ya. Puji Tuhan. Ya, terima kasih untuk waktunya ibu-ibu. Kita akan tutup ibadah Zoom kita pada hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Engkau memberikan kepada kami semangat yang baru, kekuatan yang baru untuk terus berjalan bersama dengan Tuhan. Bapa, kami berdoa untuk semua keluarga kami, baik yang sedang bekerja, baik maupun dimanapun mereka berada, tutup bungkus semua dengan kuasa darah Tuhan Yesus. Bapa, kami percaya di saat kami berdoa untuk menjadi tiang doa bagi keluarga kami, Tuhan yang bela, Tuhan yang lindungi. Kami percaya ada perlindungan Tuhan yang sempurna dalam keluarga kami dengan kita semuanya. Tuhan, kami berdoa untuk jemaat-jemaat-Mu Tuhan, biarlah semuanya menjadi rajin kembali Tuhan, untuk tidak menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah maupun secara onsite dan online Tuhan. Biarlah Tuhan Kau kembalikan Tuhan, biarlah kembalikan kasih mula-mula mereka kepadamu Tuhan. Kami mau menyembah Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk apa yang kami dapat hari ini. Kami mau terus belajar Tuhan untuk senantiasa bergantung kepada Tuhan dan memiliki hikmat Tuhan di dalam menghadapi masa-masa sekarang ini. Tuhan, kami bersyukur kepadamu, Engkau yang menolong kami, Engkau membela kami. Terpujilah nama-Mu, Engkau memberkati semua ibu-ibu yang memberikan waktunya. Engkau lipat gandakan Tuhan apa yang mereka kerjakan. Ini percaya Tuhan mereka akan menemukan apa yang menjadi rencana-Mu dalam kehidupan mereka dan anak-anak kami dan keluarga kami semuanya. Terima kasih Bapa, kami serahkan dalam tangan-Mu, Engkau menyertai Bu Dr. Susi juga dengan keluarga Tuhan, tutup bungkus dengan kuasa darah Tuhan Yesus yang selalu bagi suami juga yang bekerja di rumah sakit Tuhan, Kau tutup bungkus, Engkau membela Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Engkau yang dipuji, Engkau yang disembah Tuhan, kami percaya Tuhan yang menyertai kami. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur, kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih. Ya, selamat sore. Ya, semuanya ibu-ibu. Kita tutup sekarang atau gimana, Bu? Tutup lah Ibu. Makasih lah Ibu. Oke. Susi, Bu semua, Bu Mila, Bu Kiwa, Bu Linda, Bu Pimpin, semua Ibu Nini, Bu Diana. Semuanya ikut. Ke depan makin lebih bersemangat lagi. Ya, shalom. Selesai nak.